sedang gagal. Oke, saya ya, Bapak Ibu sekalian. Keren udah dari orang itu. Baca pasti kita Ini layar saya sudah bisa dilihat jelas oleh Bapak Ibu semua ya. Ya, baik. Pada hari ini kita mulai mata kuliah kita. Hari ini manajemen administrasi kebijakan kesehatan ya. Sedikit mungkin kita akan bahas mengenai kebijakan kesehatan terlebih dahulu. Kira-kira kebijakan kesehatan itu kebijakan lah, kita bicara mengenai kebijakan terlebih dahulu. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu sekalian yang punya pendapat apa itu maknanya kebijakan? Dari hasil kita kuliah kemarin juga kan ada yang bisa memberikan pendapat apa itu kira-kira maknanya kebijakan. Silakan. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi mungkin? Apa itu definisi dari kebijakan? Silakan. Yang lalu kita materinya apa? Yang lalu kan kita belajar mengenai dasar kebijakan ya? Benar nggak? Ya kan? Iya, Bu. Nah, coba dibuka kembali slide-nya. Kalau saya tidak salah, ada di situ saya jelaskan apa itu makna kebijakan. Ada yang bisa membantu? Berikan pendapat? Jadi ya, kalau dari yang lalu kita sudah bahas ya bahwa kebijakan itu punya terminologi yang sangat luas ya. Jadi bukan hanya sekedar secara tekstual saja, tapi sebenarnya secara kontekstual ya, termasuk pengetahuan yang berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kebijakan ini ya adalah pedoman. Kemarin kalau nggak salah interaktif deh kelasnya, pada nyaut semua, pada paham bahwa kebijakan itu adalah kita sepakat pedoman ataupun keputusan ya kan yang dibuat oleh pihak yang bertanggung jawab di bidang tentunya kebijakan tertentu ya yang secara umum tujuannya adalah untuk apa itu kira-kira? Ada yang mau kasih pendapat? Apa sih tujuan dari kebijakan ini dibuat? Tujuan utamanya coba dari hasil diskusi kita kemarin. Apa tujuan kebijakan itu dibuat? Izin dokter memberikan arahan untuk menggerakkan seluruh sektor, kemudian menciptakan perubahan pada kehidupan yang terkena dampak dari kebijakan tersebut, dokter. Ya, benar ya. Jadi secara garis besar artinya kebijakan itu dibuat tujuannya adalah bagaimana kemudian sebuah kelompok ya, organisasi itu bisa menyikapi suatu masalah ya. Ada timbul suatu permasalahan dalam organisasi, maka perlu ada kebijakan untuk kita melakukan seperti kata siapa tadi Irma ya yang bantu jawab tadi ya. Untuk kita melakukan pedoman, melakukan tindakan apa nih, menyikapi seperti apa nih.
permasalahan di dalam organisasi tersebut. Tentunya untuk mencapai suatu tujuan organisasi tertentu yang telah disepakati secara bersama-sama di dalam organisasi tersebut. Ya, kebijakan ini merupakan suatu perencanaan ya dari berbagai tindakan yang disepakati. Jadi kebijakan ini bisa didefinisikan juga sebagai suatu bentuk kontrak tertulis. Ya, jadi suatu bagian perdata, suatu kontrak tertulis yang dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman organisasi dalam hal menyikapi suatu permasalahan, dalam hal mencapai satu tujuan yang telah disepakati oleh organisasi tersebut. Cukup jelas ya Bapak Ibu semua? Bagaimana? Sudah cukup jelas? Jelas. Oke, baik. Nah, kebijakan ini ya, kalau kita bahas kembali ya, sebelumnya kita sudah pernah bahas ya bahwa kebijakan ini tadi kita sepakat punya definisi yang sangat luas ya berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Ya, kebijakan ini adalah akibat dari interaksi yang terstruktur tentunya dan berulang-ulang dari berbagai faktor yang juga melibatkan bukan hanya masyarakat tapi juga pemerintah. Ya, kebijakan ini bisa timbul sebagai suatu bentuk respon yang mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang timbul di masyarakat, yang timbul di dalam organisasi ya. Kalau secara general mungkin kita berbicara di ruang lingkup masyarakat itu sendiri, yang mana masalah itu merupakan masalah yang kemarin kita bilang masalah apa kita sebut dia masalah yang timbul di dalam masyarakat menjadi fokus di dalam masyarakat itu kita katakan sebagai apa? Suatu masalah apa? Masalah yang timbul di dalam lingkungan masyarakat kita katakan sebagai suatu masalah apa? Masalah publik ya. Jangan bingung-bingung. Jadi masalah yang timbul di dalam lingkungan masyarakat itu adalah suatu bentuk masalah publik. Ya, kalau masalah publik maka perlu ada kebijakan publik yang kemudian menjadi acuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Makanya dalam kehidupan sehari-hari pun kita tentunya tidak akan terlepas pembahasannya dari kebijakan publik. Nah, kalau dilihat ya, kebijakan publik itu sendiri adalah suatu bentuk keputusan yang tujuannya adalah untuk mengatasi masalah. Sebenarnya itu aja saya bolak-balik Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu paham ya, yang saya harapkan Bapak Ibu bisa memahami ya perbedaan antara kebijakan publik dan juga kebijakan di bidang kesehatan nantinya. Karena yang lalu kalau nggak salah kita udah bahas itu ya, benar nggak? Sudah, Dok. Sudah kan, tapi kok nggak ditanggapi? Apa kurang jelas yang saya jelaskan minggu lalu? Kok kayaknya responnya kurang ini? Ayo, nah, apa masih bingung? Apa bagaimana? Kendalanya apa kira-kira? Sambil berkegiatan ya, beraktivitas semua nih ya, sambil beraktivitas. Oke, kalau sambil beraktivitas tidak masalah ya. Yang penting harus diingat ya, kebijakan itu kalau kita bicara sekarang di lingkup publik, maka kebijakan itu tujuannya apa? Ada yang mau memberikan tanggapan? Secara umum sama ya dengan tujuan dari sama halnya dengan tujuan dari kebijakan pada umumnya ya kalau di dalam organisasi ya. Jadi kita ini memang karena kita di sini program pasca sarjana intro sedikit ya Bapak Ibu sekalian yang diharapkan oleh prodi mungkin ada lebihnya kita ya. Ada lebihnya dalam hal kita bisa lebih bijak menyikapi mengembangkan pola pikir. Semuanya di sini sudah dapat secara teoritis
ya. Dan saya yakin karena semuanya sudah juga bekerja, Bapak Ibu semuanya sudah bekerja, pasti juga sudah terbiasa dengan lingkungan kerja. Ini kan yang kita berikan hanya materi ya, materi. Jadi kalau kita kuliah S2 harapannya bisa materi itu dikembangkan, di brainstorming, dikembangkan dengan pola pikir kita begitu. Makanya kita kasih tanggal permasalahan, kita lempar ke Bapak Ibu semuanya, harapannya Bapak Ibu kemudian bisa menyikapinya ya. Jadi tidak apa-apa, di sini kita sama-sama belajar ya, sama-sama kita diskusi. Ya, jadi kembali lagi nih Bapak Ibu semua, kalau kita lihat di sini kebijakan publik itu tujuannya adalah memberikan arahan ya. Tujuannya untuk memberikan arahan ke seluruh sektor atau perangkat pemerintahan ya, untuk menciptakan perubahan pada kehidupan yang terkena dampak dari kebijakan tersebut ya. Intinya juga sama, untuk menyelesaikan permasalahan di sektor tertentu di bidang publik. Ya, kebijakan ini sebagai suatu aturan tertulis dan juga keputusan yang resmi dari suatu organisasi yang mengatur aspek kehidupan masyarakat, baik di dalam lingkup pribadi maupun di dalam lingkup publik. Jadi jangan bingung lagi ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan pengetahuan ke dalam suatu disiplin yang menyeluruh untuk menganalisis pilihan publik secara maksimal ya. Yang mana nih pilihan publik yang bisa masuk untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ya. Tadi sebelum saya ada masuk kuliah ya. Mata kuliah apa tadi? Kesehatan lingkungan, Dok. Oke, swing. Ya, seru ya berarti ya. Kok ketawa itu Bapak Muhammad Taufik? Seru tadi kuliahnya ya Bapak Ibu semua. Ini kita santai-santai aja, nggak usah tegang ya. Sehingga kita lanjutkan ya di sini ya. Kalau dilihat kebijakan kesehatan ini bisa dijadikan suatu bentuk acuan artinya bagi semua pelaku ya yang mengembangkan kesehatan itu sendiri, baik di bidang pemerintahan, baik di bidang swasta ya, di masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan memperhatikan kerangka desentralisasi dan otonom daerah. Jadi itu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Depkes RI ya tahun 2009. Nah, kalau kebijakan kesehatan sendiri di sini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dan mempengaruhi sektor kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, kebijakan publik di sini memiliki dimensi ya. Cakupannya meliputi dimensi proses kebijakan dan juga dimensi analisis kebijakan. Dalam hal dimensi proses kebijakan ya, akan dibahas mengenai proses penyusunan dari kebijakan itu sendiri. Ya, proses penyusunan kebijakan ini bisa dimulai dari identifikasi masalahnya, kemudian bagaimana perumusan masalahnya, kemudian bagaimana implementasi kebijakan tersebut, ya, dilanjutkan dengan monitoring kebijakan dan evaluasi kebijakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kebijakan yang dibuat tersebut, ya. Selanjutnya, kalau dimensi analisis kebijakan atau policy analisis itu bisa mencakup penerapan metode dan juga teknik analisisnya, ya. Penerapan metode dan teknis analisis ini mencakup multidisiplin tentunya, ya. Ada proses kebijakan untuk penyusunan strategi dari kebijakan tersebut dibuat. Nah, analisis kebijakan ya merupakan penelitian yang nantinya Bapak Ibu lakukan, tujuannya adalah untuk mengkaji proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Bagaimana nanti proses pembuatan itu? Ya, pembuatan kebijakan itu nanti mungkin sering tuh dilakukan penelitian Bapak Ibu, nanti ada analisis kebijakan di bidang A,
terhadap apa gitu. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi penelitian itu tujuannya adalah untuk mengkaji bagaimana proses dari pembuatan kebijakan tersebut. Ya, bagaimana cara kita menjelaskan atau menghasilkan satu pengetahuan ya dalam proses pembuatan kebijakan. Ya, analisis kebijakan ini mencakup juga penilaian kebijakan dan juga anjuran dari kebijakan yang akan dibuat. Ya, jadi kalau kita nantinya meneliti analisis kebijakan, harus ada masukan anjuran kebijakannya apa nih kira-kira untuk menyikapi permasalahan yang sedang kita analisis. Apakah ada anjuran ke depannya seperti apa, ya. Kemudian analisis kebijakan ini biasanya dikutip dari berbagai disiplin ilmu dan juga profesi. Ya, tujuannya adalah sebagai suatu bentuk penandaan dan penilaian ataupun mungkin anjuran ya ke depan untuk memaksimalkan kebijakan yang akan dibuat ke depan. Nah, analisis kebijakan ini ada setiap jenis analisis yang menghasilkan informasi sehingga menjadi dasar bagi para pengambil kebijakan dalam menguji pendapat mereka. Nah, kemarin kita sudah bahas tuh mengenai apa bedanya analisis kebijakan kesehatan dengan kebijakan publik. Jadi kita semua di sini sudah tahu ya, saya harap sudah tahu bahwa kebijakan kesehatan itu adalah bagian dari kebijakan publik. Ya, karena kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dibuat yang sifatnya multidisipliner. Ya, tidak hanya berpatok pada kebijakan kesehatan saja, tapi di bidang ekonomi dia juga meliputi aspek ekonomi, ya, dipertimbangkan juga dan lain sebagainya, ya. Jadi harus sudah paham bahwasannya kebijakan itu berbeda, kebijakan antara kebijakan publik dan kebijakan kesehatan. Meskipun kebijakan kesehatan itu adalah bagian dari kebijakan publik, ya. Nah, selanjutnya kita lihat nih, kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan kesehatan. Ya, dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kesehatan, di sini ada faktor situasional. Ya, faktor ini merupakan satu kondisi yang tentunya tidak permanen ya, yang mempengaruhi kebijakan. Contohnya misalnya kebijakan yang dibuat pada saat pandemi ya akan berbeda dengan kebijakan kesehatan yang dibuat ya bukan karena kondisi yang mendesak. Kan seperti itu ya. Jadi faktor situasional itu sangat mempengaruhi bagaimana kemudian kebijakan itu dibuat dan diberlakukan, diimplementasikan di lingkungan kerja. Ya, paham ya sampai di sini. Nah, pada saat misalnya kondisi kejadian luar biasa longsor kita katakan akan berbeda situasinya kebijakan itu dibuat dengan pandemi ya, dengan kondisi pandemi ya, dari segi urgensinya ya, kondisinya akan tentu berbeda implementasinya, dan itu mempengaruhi bagaimana kebijakan itu kemudian dibuat dan diimplementasikan. Yaitu yang dimaksud dengan faktor situasional. Faktor struktural. Jadi ini pengaruh faktor struktural ini misalnya sistem politik ya. Sistem politik ini kan merupakan bagian dari masyarakat yang relatif juga dia berubah. Ya kan? Namanya politik. Berubah-ubah dia bergantung kepentingannya seperti apa. Siapa yang berkuasa dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian kebijakan ini juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Ya, kira-kira dari faktor budaya bagaimana nih contoh pengaruh kebijakan itu? Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang mau berpendapat?
Bagaimana faktor budaya mempengaruhi kebijakan contohnya? Ada? Ada yang punya pendapat nggak, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana kemudian faktor budaya itu bisa mempengaruhi dibuatnya suatu kebijakan, diimplementasikannya suatu kebijakan. Soal program vaksinasi lah kita katakan. Ada di sini yang kerja di lapangan, yang penanggung jawab program vaksinasi? Ada Bapak Ibu sekalian? Ada yang menjadi penanggung jawab program vaksinasi di lingkungan kerjanya? Ada, Dok. Nah, siapa itu? Ibu Ainun. Gimana, Bu? Kira-kira implementasi itu menemui kesulitan nggak, Bu Ainun? Menemui kesulitan, Dok. Nah, apa aja kesulitannya kira-kira? Karena mereka berpikir sebagian ada yang makin divaksin, mereka makin sakit, Dok. Nah, ini cerita program vaksin apa nih, Bu? Vaksin COVID. COVID yang kemarin ya. Iya. Ya, yang disampaikan oleh Bu Ainun itu adalah contoh faktor budaya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di daerah tertentu ya masyarakat itu punya budaya dan kepercayaan masing-masing yang belum tentu bisa menerima program kebijakan yang dibuat ya oleh katakanlah ini Vaskesnya oleh pemerintah ya, yang dijalankan oleh Vaskesnya kan seperti itu ya. Kan kesulitannya apa Bu Ainun kira-kira dari segi faktor budaya di lapangan, Bu? Kesulitannya mereka menganggap memang nggak ada pengaruhnya untuk divaksin itu. Terus mereka menganggap mereka mengambil untuk kartunya itu untuk keperluan pemerintahan aja gitu. Itu saja, Bu. Iya, Dok. Ya, jadi mungkin itu juga menjadi salah satu faktor budaya ya di lingkungan kerja yang mempengaruhi berlakunya suatu kebijakan. Ya, faktor lainnya itu bisa jadi tingkat pendidikannya yang rendah, ya kan? Adat istiadat dan kepercayaan masyarakat ya mungkin masih ada yang mengatakan bahwa vaksinasi itu dari sudut keagamaannya ada yang bilang halal atau haram ya itu contoh salah satu faktor budaya yang mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan ya ada suku tertentu yang tidak percaya bahwasannya harus divaksin itu pasti ada nih Bapak Ibu sekalian yang di daerah mengalami tingkat kesulitan seperti itu. Coba mungkin ada yang lain mau sharing? Ada nggak yang punya pengalaman lain? Saya Bu mau sharing. Boleh Bu, silahkan. Gimana Bu kesulitannya kira-kira di sana? Terkait faktor budaya ya Bu, ini bukan vaksin COVID Bu. Seperti pelaksanaan BIAN, Bulan Imunisasi Nasional atau disebut juga BIAS Bu. Maaf ya Bu, kami susah sekali masuk Bu ke ini Bu, ke madrasah-madrasah gitu Bu. Karena kan ke tempat pesantren begitu Bu, kami ditolak mentah-mentah itu Bu melaksanakan vaksinasi BIAN atau BIAS gitu. Kadang kami sudah sampai menunjukkan sertifikat halalnya gitu kan Bu, tapi tetap mereka menolak gitu Bu. Terkadang kami harus kerjasama dengan tokoh agama gitu Bu. Itu pun kadang ditolak juga Bu. Udah sampai Ustadz nanti yang nerangkan ditolak juga Bu. Gitu. Kadang kita bingung kenapa ya kita ditolak gitu. Sementara ada juga Bu, dia Bu, ibaratnya dengan agama yang sama, open minded orangnya Bu. Dia ya ada itu 1-2 orang murid itu langsung saya mau gitu, tapi
Banyak kali yang nolak gitu, Bu. Sampai sekarang, Bu, banyak itu sekolah di sini, Bu, yang nolak. Makanya kadang capaian itu nggak dapat, Bu. Ya, jadi memang seperti itu ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Vina ya. Ada berbagai macam alasan dari segi faktor budaya yang mempengaruhi pola pikir masyarakat itu sendiri sehingga menghambat jalannya suatu program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, oleh puskesmasnya sendiri, ya kan? Jadi itu yang menjadi kewajiban kita sebagai tenaga kesehatan, ya. Salah satu upayanya itu kan nanti mengatasinya adalah sosialisasi dan seperti tadi yang disampaikan Ibu Vina, mengikat kerjasama, ya, dengan tokoh penting, Agama. ya, dengan tokoh penting. Ya, tergantung kita mau menyikapi case apa, permasalahan apa. Kalau dalam case-nya Ibu Vina mungkin merangkul tokoh agama itu menjadi pilihan yang tepat sehingga bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat bahwasannya pola pikirnya itu salah dan yang benar seperti apa. Ya, memang apalagi untuk lingkup kesehatan masyarakat ya, itu menjadi tanggung jawab yang berat ya untuk kita semua agar program yang dicanangkan, yang diwacanakan itu bisa diberlakukan ya. Sama seperti pemerintah kemarin membuatkan kebijakan paling dekat waktu case vaksinasi COVID. Ya, seperti tadi Ibu Ainun ya, tadi yang cerita ya, sharingnya soal vaksinasi COVID. Kan ada banyak trik dari pemerintah untuk mengatasi pola pikir masyarakat ya. Alasan-alasan tentunya itu harus dianalisis tuh, melalui proses analisis dulu apa kira-kira yang menjadi faktor-faktor penghalang yang mempengaruhi berjalannya kebijakan. Dari segi faktor budaya mungkin ada alasan-alasan kepercayaan, ya kan? Ada alasan pendidikan, latar belakang pendidikan yang kurang. Ada berbagai macam alasan dari berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan kesehatan ini, dan itu harus dianalisis memang terlebih dahulu sehingga nanti ditemukan bagaimana, setelah dievaluasi ditemukan kemudian bagaimana solusi permasalahan agar kebijakan yang mau diberlakukan ini bisa berjalan. Ya, harapannya ke depan ya Bapak Ibu sekalian bisa membantu berkontribusi untuk itu semua, mengembangkan pola pikir karena kita sudah S2 ya. Jadi seperti itulah pola pikirnya. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian dari segi faktor internasional, kira-kira kalau yang ini ada yang bisa punya pengalaman mau sharing? Apa ini? Ada yang mau sharing? Bagaimana faktor internasional itu mempengaruhi kebijakan? Ada yang punya pengalaman, sharing pengalaman? Tidak ada? Tidak ada. Ya, jadi misalnya nih faktor dari segi faktor internasional ya. Misalnya pengadaan barang. Kita kan vaksinasi alatnya vaksinnya itu kan produknya dari luar ya, dulu pertama-tama kan dari China. Nah, itu mempengaruhi kebijakan juga. Latar belakang obat itu siapa yang membuat, ya kan? Itu mempengaruhi, dan gimana prosesnya seperti apa. Nah, itu kan salah satu salah satu faktor internasional ya, contoh faktor internasional yang mempengaruhi kebijakan itu sendiri. Ya, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih seperti itu yang dimaksudkan di sini, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan. Itu seperti apa? Lanjut, sebentar ya, kok nggak bisa ini. Nah, ada tahap kebijakan publik ya. Itu ada tahap identifikasi masalah, bagaimana agenda settingnya, kemudian bagaimana formulasi kebijakan itu dibuat, ya, dan bagaimana adopsi kebijakan tersebut, ya, serta bagaimana
monitoring dan juga evaluasi dari kebijakan yang berjalan, yang sudah dibuat tersebut. Nah, proses analisis kebijakan publik ini ya adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat dia politis, ya. Nah, dari segi penyusunan agenda, ya, identifikasi masalah atau agenda setting ini sendiri, ya, penyusunan agenda ini merupakan suatu proses yang sangat strategis dalam fondasi atau keabsahan suatu kebijakan publik, ya. Ini penting sekali ya mengagendakan. Sebentar ya Bapak Ibu, saya post dulu. Baik, Bapak Ibu, kembali lagi ya. Jadi dalam proses identifikasi masalah atau agenda setting ini adalah merupakan proses yang penting ya dalam membuat tahapan kebijakan publik. Ya, dalam proses ini ada yang namanya kita kaji masalah publik apa nih kira-kira yang menjadi sasaran dalam agenda publik ini. Ya, ketika sebuah isu itu berhasil memperoleh status ataupun kedudukan ya sebagai suatu masalah publik dan dia bisa menjadi satu bentuk prioritas di dalam identifikasi masalah agenda setting ini ya, agenda publik. Nah, penyusunan agenda ini penting untuk menentukan suatu isu publik itu yang akan diangkat oleh pemerintah itu apa fokusnya. Ya, isu kebijakan ini sering dinamakan juga sebagai masalah kebijakan atau policy problem. Ya, masalah kebijakan kebanyakan muncul karena telah terjadi silang pendapat, perbedaan pendapat antara aktor penting satu dengan yang lain, dengan arah yang ditempuh. Jadi pendapat antara yang satu dengan yang lainnya di dalam organisasi itu berbeda. Ya, selain itu juga ada pertentangan pandangan, karakter, permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing aktor. Ya, jadi ini berat untuk menentukan penyusunan agenda, ya, membutuhkan fokus dan kesepakatan bersama tentunya juga dengan analisis mendalam terhadap masalah yang akan diidentifikasi sebagai masalah yang akan disepakati nantinya menjadi agenda setting. Nah, kemudian kita bicara mengenai formulasi kebijakan. Nah, masalah-masalah publik yang telah masuk di dalam agenda setting tadi ya, dalam agenda kebijakan selanjutnya tentunya harus dibahas ya oleh para aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Nah, masalah-masalah tersebut kemudian diidentifikasikan untuk selanjutnya diuraikan. Apa nih solusi terbaiknya? Masalah utamanya apa? Ya, diformulasilah suatu kebijakan. Ya, dicari pemecahan dan penguraian masalahnya ya seperti apa kemudian. Selanjutnya kemudian setelah diformulasi, maka kebijakan tersebut harus bisa diadopsi, dilakukan tahap legitimasi ya. Tujuan legitimasi ini adalah untuk memberikan otoritas pada proses dasar suatu pemerintahan ya. Kalau tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat itu diatur oleh kedaulatan rakyatnya, warga negara juga harus mengikuti arahan dari pemerintah ya. Jadi ini penting ya. Kalau sudah dianalisis, diidentifikasi masalahnya ini, kemudian didiskusikan formulasi terbaiknya seperti apa ya. Nah, kebijakan ini perlu diadopsi ya, perlu dikuatkan disahkan oleh pemerintah ya. Ada kekuatan hukumnya sehingga mau tidak mau
berjalannya kebijakan ini kemudian akan lancar ya, karena kita kalau ada punishment akan cenderung lebih patuh terhadap aturan yang dibuat, benar nggak? Ya kan? Nah, selanjutnya barulah bisa dilakukan monitoring. Ya, kalau sudah ada kebijakan itu, kalau disepakati kebijakan yang diadopsi itu sudah dituangkan di dalam bentuk suatu peraturan yang punya sanksi, ya mau tidak mau akan diikuti oleh anggota organisasi atau kalau publik oleh masyarakat, ya sehingga kemudian nanti akan implementasinya mudah dijalankan, mudah jalannya implementasi dari kebijakan yang dibuat itu. Nah, selanjutnya barulah bisa dilakukan monitoring untuk memperoleh informasi sekarang, apakah bagaimana nih, terdapat perbedaan ke arah yang lebih baik dengan kondisi masa lalu. Seperti apa? Ketika masalah itu dianggap jadi satu masalah, kemudian diadop suatu kebijakan untuk menanggapi masalah tersebut, apakah ada perkembangan ke arah yang lebih positif? Ya, apakah masalah itu bisa teratasi? Ya, bagaimana penilaian kebijakan sebagai agenda ini menyangkut estimasi ataupun penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan juga dampaknya diberlakukan kebijakan ini. Seperti apa? Dibandingkan antara masalah yang sebelumnya dengan kondisi situasional yang sekarang. Nah, kemudian setelah dilakukan monitoring, barulah bisa dilakukan evaluasi. Ya, tujuannya untuk mengetahui bagaimana hasil dari suatu kebijakan yang dibuat. Ya, kebijakan kesehatan ini kalau dievaluasi, maka cakupannya termasuk tahap perumusan permasalahan kebijakan tersebut, ya program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan tersebut, bagaimana implementasinya, ya bagaimana dampak kebijakan ini setelah diberlakukan, ya seperti apa. Jadi itulah yang dievaluasi. Nah, selanjutnya ini ada yang bisa menjelaskan? Sudah belajar mengenai segitiga analisis kebijakan Bapak Ibu semua? Ada yang bisa memberikan tanggapan nggak kira-kira? Bagaimana? Bapak Ibu, ada yang kira-kira bisa memberikan tanggapan mengenai segitiga analisis kebijakan? Jadi, udah belajar ini segitiga analisis kebijakan Bapak Ibu semua? Sudah pernah belum ini dibahas di perkuliahan selama berjalan perkuliahan Bapak Ibu? Belum ya? Ya, jadi ini sedikit kita diskusikan ya mengenai segitiga analisis kebijakan. Jadi singkatnya segitiga analisis kebijakan ini ya menjelaskan bahwa di dalam menganalisis suatu kebijakan ada konteks, ada proses, dan juga ada isi. Ketiga poin ini harus ada dalam kita menganalisis kebijakan, harus bisa kita tahu apa konteksnya, bagaimana prosesnya, dan apa isi kontennya. Ya, yang mau didiskusikan. Nah, di mana di dalamnya tentunya ada aktor-aktor yang berperan, ya, baik itu aktornya dalam individu ataupun di dalam organisasi, ya, yang dimaksud subjeknya di sini. Nah, yang perlu dipahami ya bahwa masing-masing aktor dapat memiliki pendapat yang berbeda-beda, ya, pendapat orang yang satu dengan yang lainnya kan belum tentu selalu sama ya. Sehingga melalui segitiga analisis kebijakan ini harapannya bisa suatu kebijakan itu timbul dan mencapai suatu kebijakan kesepakatan bersama. Ya, jadi harus dipahami dalam tadi kan kita sudah belajar tuh dalam menganalisis kebijakan ada tahap-tahap yang harus dilalui ya.
identifikasi masalah, ya kan? Bagaimana memformulasi kebijakan, bagaimana kemudian kebijakan itu diadopsi, sehingga pada akhirnya bisa dilakukan monitoring dan juga evaluasi. Nah, harus tahu dulu nih bahwa di dalam organisasi itu ada aktor ataupun pelaku, mau dia dalam hal individu maupun di dalam hal organisasi, ya, itu punya pendapat yang berbeda-beda terhadap isi konten dan konteks dari analisis kebijakan itu sendiri. Nah, itu semuanya harus melalui proses, ya, proses ke tahap-tahap kebijakan, ya, sehingga nanti kemudian kebijakan itu bisa diadopsi. Jadi itulah segitiga analisis kebijakan ini maksudnya, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu setelah perkuliahan kita hari ini, kira-kira kenapa nih menurut Bapak Ibu sekalian kebijakan kesehatan itu dibutuhkan? Ada yang mau kasih pendapat mungkin? Silakan. Ayo, saya kasih waktu berpikir, kurang lebih 1 menit cukup lah ya. Kenapa kira-kira kebijakan kesehatan itu dibutuhkan? Tadi kan kita sudah bahas ya, kalau secara umum sudah jelas lah. Ada yang mau menanggapi mungkin? Yuk. Silahkan. Kira-kira sektor kesehatan ini perlu nggak kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian? Peranan sektor kesehatan ini perlu nggak? Perlu, Bu. Perlu. Kenapa perlu? Kira-kira secara general apa perlunya sektor kesehatan ini menurut Anda? Ini bukan terkhusus untuk Ibu Vina, yang lain juga boleh memberikan masukan dan tanggapan ya Bapak Ibu. Kira-kira kenapa sektor kebijakan sektor kesehatan dulu kita bicara. Sektor kesehatan ini kenapa kira-kira kita katakan dia sesuatu hal yang perlu, yang penting? Ya, karena apa ya, isu kesehatan itu kan memang penting. Dan itu banyak kebijakan publik yang belum mengatur spesifik tentang kebijakan kesehatan sih, Bu. Iya, betul. Jadi isu kesehatan ini ya, dengan kata lain, ya sektor kesehatan ini dia mempengaruhi berbagai aspek. Apakah ekonomi itu bisa berjalan kalau sektor kesehatannya macet? Tidak bisa, Bu. Tidak Nah, bisa. itu poinnya. Ya, jadi kenapa sektor kesehatan penting? Karena mempengaruhi berbagai sektor. Ya, kesehatan ini menjadi prioritas karena dia yang pertama mempengaruhi berbagai sektor. Ya, mau sektor perekonomian dia mempengaruhi. Ya, SDM pun demikian ya kan. Mau sektor apa lagi? Mempengaruhi nggak? Kira-kira berbagai sektor kesehatan itu mempengaruhi kan berjalannya setiap sektor. Rata-rata hampir semua sektor mempengaruhi. Kalau kita tidak sehat, ya kan, bagaimana kita mau menjalankan aktivitas? Sudah pasti jelas akan mengganggu seluruh sektor di yang ada, ya kan, di dalam suatu negara. Nah, jadi kesehatan ini punya posisi yang dia prioritas istimewa kalau dibandingkan dengan masalah-masalah sektor lainnya. Ya, karena yang utama itu memang itu adalah kesehatan. Makanya negara menjamin ya untuk kesehatan ini sendiri kan ada dijaminkan oleh negara, ya, dicerminkan dalam bentuk sistem BPJS ya. Kalau saat ini masih BPJS kan kita ya. Iya, Bu. Nah, belum ada perubahan peraturan setahu saya ya. Walaupun regulasinya masih terus berkembang ya, tapi itulah salah satu bentuk upaya pemerintah menanggapi permasalahan yang ada
berdasarkan katakanlah di bidang kesehatan. Karena Indonesia ini luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian lah, kenapa sih negara lain itu lebih duluan dia dalam kasus pandemi kemarin? Secara kasar, secara umum aja lah, kenapa negara lain itu lebih duluan mengumumkan status pandeminya dicabut menjadi endemi? Kira-kira apa yang menjadi alasannya? Yang paling make sense, yang paling masuk akal secara umum aja lah, secara umum. Kira-kira apa? Jumlah penduduk, Bu. Iya, itu satu. Ya, masyarakat, anggota organisasi yang diatur itu lebih sedikit. Ya, sementara Indonesia ini ada berapa banyak itu tanggung jawab pemerintah, berapa banyak ratusan juta jiwa yang menjadi tanggung jawab pemerintah, walaupun sudah disebar masing-masing daerah punya otoritas tanggung jawab dibagi-bagi, tapi kan untuk menyatukan berbagai macam pikiran ya, pola pandang orang yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Kita aja pulau aja dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak pulau-pulaunya. Belum lagi yang daerah-daerah untuk terjangkau. Maka dari itu juga yang menjadi salah satu faktor penghambat. Jangan bilang mereka lebih terdepan dari kita. Kita sebenarnya jauh lebih kalau saya pribadi memandang jauh lebih baik. Kenapa saya bilang bukan nggak hebat pemerintah itu bisa mengatur dari Sabang sampai Merauke. Singapura negaranya cuma sedikit, cuma satu pulau kecil itu aja yang mau diatur. Kita dari Sabang sampai Merauke berapa ratus jiwa tuh tanggung jawab pemerintah, dan itu sudah selesai ya kan, bisa dilalui gitu. Ya tengok, pemerintah munculkan aturan, strategi mereka membuat kebijakan itu patut kita apresiasi ya, patut kita apresiasi. Mereka menganalisis masalah dari segi masalah vaksinasi kemarin ya, pemerataannya sampai dibuat kebijakan. Masuk mall pun mesti menunjukkan apa tuh kemarin aplikasinya. Masih ada nggak itu sekarang aplikasinya? Masih berlakukan nggak yang Peduli Lindungi. Peduli Lindungi. Sekarang udah berubah kan, bukan Peduli Lindungi lagi. Apa gitu namanya? Masih berlaku nggak sih aplikasi itu, masih berjalan nggak ya? Satu sehat itu masih berjalan. Ada tahu Bapak Ibu sekalian? Kan Peduli Lindungi udah berubah terakhir jadi Satu Sehat ya. Kayaknya nggak lagi sih, Dok. Udah nggak lagi karena statusnya sudah dicabut. Tapi itu masih bermanfaat, mungkin masih bisa dimanfaatkan ya nantinya ke depan ya. Jadi itu tadi patut kita apresiasi juga upaya-upaya pemerintah untuk menanggapi suatu permasalahan di bidang kesehatan ya di Indonesia. Ya, ada strategi-strategi yang mereka buat itu secara tidak langsung mewajibkan masyarakat untuk vaksinasi, sehingga karena kan pada dasarnya semua harus terpapar, ya kan, seperti itu kan. Jadi secara tidak langsung mereka sudah buat strategi agar setiap masyarakat itu tervaksinasi, ya. Ya, mau dia secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan alami ya, vaksinasi alami, kena sendiri dia COVID. Ya kan, benar nggak? Nah, selain itu, kira-kira kenapa kebijakan kesehatan ini dibutuhkan lagi selain alasan tadi? Ada lagi yang punya tanggapan? Ada lagi yang mau kasih tanggapan kira-kira kenapa sektor kesehatan ini, kebijakan kesehatan ini dibutuhkan? Ya, karena apalagi kira-kira alasan lainnya, ada yang mau kasih tanggapan nggak? Kita sampai jam berapa ya? Jam 12 loh. Sampai jam 12 ya. Mungkin kita paparan materi aja 1 jam, habis itu kita lanjut ke diskusi di WA group saja ya, Bapak Ibu.
Baik, Dok. Saya yakin Bapak Ibu udah lelah juga dari tadi pagi ya. Baik, Bu. Nanti dibaca kembali materi yang sudah saya kasih di minggu lalu dan minggu ini ya. Yang jelas ini saya selesaikan ya. Kenapa kebijakan kesehatan itu dibutuhkan? Yang pertama tadi kita tahu bahwa kebijakan kesehatan ini mempengaruhi berbagai sektor ya. Tanpa adanya kesehatan ya, kalau kesehatan itu terganggu maka otomatis sektor lain juga ikut terganggu ya. Dan selain itu juga kebijakan ini membantu juga dalam hal bidang teknologi ya. Bidang teknologi yang berkembang ini kebijakan kesehatan juga ikut berkembang loh. Ya, ikut berperan kan. Jadi ada banyak sekali sektor yang dipengaruhi oleh kebijakan kesehatan ini. Ya, sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa perlu diperhatikan dan penting kebijakan kesehatan ini keberadaannya ya Bapak Ibu semua. Baik. Kira-kira sampai di sini ada yang mau didiskusikan lagi? Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan kembali? Udah capek semua ya, kayaknya. Sudah pada lelah ya Bapak Ibu semuanya ya. Dari pagi, ini udah waktunya makan siang. Habis ini masih ada lagi. Habis ini masih ada. Oh, masih ada ya. Mungkin ini saya kasih lah ya kesempatan. Kita lanjut aja ke diskusi WA. Nanti saya share materi perkuliahan kita hari ini. Ini pun hari Jumat ya, yang laki-laki mungkin mau menunaikan ibadah sholat Jumat. Mungkin bisa makan siang dulu agar nanti sempat melaksanakan sholat Jumat dan lanjut perkuliahannya ya Bapak Ibu semua. Untuk pemaparan materi perkuliahan hari ini, kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, saya akhiri saja sampai di sini. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan itu milik saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, ya, atas berjalannya kuliah pagi hari ini. Kita lanjut ke ruangan diskusi sampai dengan jam 12 ya Bapak Ibu semuanya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ke ruang diskusi. Ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Terima Dokter. kasih, Bu. Saya izin live ya. Iya, Bu. Kak Pina.